Bisa sih. Oke, jadi kita akan masuk ke bab ini ya, katalisa. Nah di sini karena gimana ya, maksudnya ini kan latihan soalnya tuh cukup panjang karena kita akan kembali ke apa ya, kayak pengerjaannya tuh ya matematis gitu, kayak substitusi dan lain sebagainya. Nah jadi untuk hari ini aku akan menjelaskan 2 soal ya, tapi tiap soal beranak. Nah nanti kalian kerjain satu part aja kayak gitu. Nanti sisanya tak jelasin. Nah tapi sebelumnya ini aku akan kayak review sedikit, kayak highlightnya aja sih yang di babnya katalisa itu apa aja. Nah jadi kalau proses katalisa itu sendiri sebenarnya itu apa sih? Kan namanya kan katalisa. Nah kalau katalisa itu artinya ya intinya adalah penggunaan katalis. Jadi di sini kita akan kalau reaksi kimia kan pasti kan kita nggak asing sama yang namanya katalis. Nah di sini tuh gimana ya? Prosesnya dia ini dalam artian katalisnya padat itu ada tahapannya kayak gitu. Jadi perpindahan masanya itu ada tahapannya. Nah di sini akan dibahas dan juga dari yang bab kemarin yang solid fluid reaction itu kan mungkin mirip-mirip tapi bedanya kalau katalisa yang kalian tahu sendiri bahwa katalis itu kan dia tidak ikut bereaksi, jadi dia akan dikeluarkan lagi nanti di akhir proses reaksi kimianya. Nah bedanya sama yang kemarin solid fluid itu kalau misal solid fluid itu kan misal ada A sama B gini ya. Ini A berubah jadi B ya. Anggap aja kayak kemarin A sama B. B-nya solid, A-nya fluidnya. Nah, itu kan pasti kan mereka dua-duanya akan berubah kayak gitu. A sama B-nya. Nah, kalau ini misal B-nya katalisnya kayak gitu ya. Nanti dia akan keluar jadi B lagi. Kayak gitu. Itu aja sih bedanya. Nah, langsung aja. Ini jadi itu ada prosesnya. Nah, ini bisa kalian baca di Vogler sebenarnya. Tapi gimana ya? Ini tuh ceritanya kan misalnya ada A ya, zat A ini dia itu mau nempel ke katalis. Nah katalisnya ini biasanya dilambangkan dengan S. Kalau nanti di pengerjaan soal. Nah anggap katalisnya itu S ya. Jadi nanti dari A itu dia akan nempel ke S. Nah nempelnya itu enggak cuma nempel, tapi seperti kalian tahu kalau misal perpindahan massa itu pasti kan melewati film toh. Nah dia dibagi jadi dua, ada external diffusion sama internal diffusion. Nah, definisinya gimana? Ini kalian bisa baca sendiri di penjelasan atasnya. Tapi yang akan kita banyak bahas itu adalah di step yang ketiga, 4, dan kelima. Nomor 3, 4, dan 5. Karena apa? Karena di nomor 3 ini itu akan terjadi proses adsorpsi. Ad pakai D ya. Ini nomor 3 ini ya. Adsorpsi. Nah, kemudian nanti setelah dia absorpsi, artinya dia menempel pada permukaannya katalis, dia akan bereaksi, A-nya akan dipercepat reaksinya jadi B, kemudian barulah A-nya kan berarti sudah nggak ada toh, berarti. Jadi dia jadi B. Nah B-nya ini baru yang desorpsi, kayak gitu. Ini ya, desorpsi. Jadi dia lawannya absorpsi, kayak gitu. Baru nanti dia kembali difusi ke luar, kayak gitu. Nah itu untuk prosesnya, jadi kita akan highlight di nomor 3, 4, 5 ya, untuk bab ini. Oke, terus habis itu, kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanya aja ya, atau boleh chat. Nah terus habis itu, ini jadi katalis ya, anggap aja misal katalis itu permukaannya tuh kayak gini ya, timbul-timbul kayak gitu. Nah di sini tuh nggak semua dari permukaan katalis itu akan terpakai. Jadi misal kalian bayangin katalis itu kayak bola-bola berongga gitu. Nah itu gimana ya? Kayak ada ini sisi yang dipakai untuk bereaksi. Misal ini ditempeli kan sama A, yang ini kan enggak. Nah yang enggak ini dia itu gimana ya? Ini disebut vacant. Kalau yang terisi occupied kayak gitu. Nah ini nanti yang vacant ini kita akan sebut sebagai CV. Kayak gitu. Ini perlu kalian ingat-ingat karena CV ini nanti juga
penting banget. Nah, terus habis itu konsentrasi total, ini aku cuma nge-review aja, soalnya kan nanti penting tuh waktu ngerjain soal. Jadi konsentrasi totalnya dari sisi katalisnya, itu terdiri dari sisi yang kosong, konsentrasi sisi yang kosong, ditambah konsentrasi yang terisi sama A, ditambah konsentrasi yang terisi sama B. Ya toh, makanya kayak gini persamaannya. Itu ya. Terus di sini tuh kayaknya pakai asumsi ini ya, isotermal, absorpsi isotermal. Jadi mungkin kalian kalau dulu pernah diajarin di KF ya, kalau nggak salah, aku lupa sih. Ya pakai itu pokoknya. DPO juga harusnya ada. Nah terus habis itu langsung aja. Ini misal cuman ada contoh sih, nah misalnya CO. Nah ini nanti kita sambil jalan aja, sambil kerjain soal, aku jelasin. Pokoknya yang tentang penting-penting aja. Nah ini juga penempelan, istilahnya nempelnya itu ada yang dibedakan jadi beberapa jenis. Jadi ada yang dia tuh nempelnya di single. Nah jadi artinya ya dia cuma pakai satu aja, ditempeli sama A, terus langsung jadi B. Kayak gitu kan. Nah ini contoh samaannya. Jadi A tuh S, kan tadi aku sudah bilang misalnya S itu katalisnya. Jadi A tuh nempel di S. Jadi AS ini bukan kayak senyawa ya, tapi kayak A tuh nempel di S gitu maksudnya. Nah, terus dia jadi B yang masih nempel di S. Itu waktu reaksinya aja ya ini, waktu reaksinya. Nah, terus ada juga yang dual side. Nah, nek dual side ya namanya berarti pakai dua sisi. Jadi ini misalnya ada dua toh. Nah, ini A pakai yang sisi pertama, terus habis itu dia jadi ke B pakai yang sisi kedua. Kayak gitu. Nah, makanya karena dia dual side, dia pakai dua sisi toh, makanya dia pakai S-nya ini dia pakai ada satu terus dua. Kayak gitu. Nah, karena dia pindah, A-nya kan nanti pindah loh ke S yang satu nih, tapi jadi B. Jadi dia tetap B, S tambah S. Kayak gitu. Oke. Nah, terus habis itu dual side ini juga ada kalau misal dia itu, kan tadi kan cuma A jadi B. Ini misal ada A jadi A tambah B jadi C tambah D. Nah, dia ini pakai tetap dua sisi kan. Jadi dia AS tambah BS jadi CS tambah DS. Kayak gitu. Oke, nah terus habis itu kalian jangan melupakan dulu kalau buat rate equation itu seperti apa. Rate equation itu yang, rate law ya sama aja sih rate equation. Ini kayak gimana? Ini maksudku yang di ini ya, kesamaan 10-17 ini. Nah, ya nanti kita sambil jalan latihan soal aja. Tapi itu sebenarnya prinsipnya sama kayak dulu ya, TRK 1. Jadi nggak usah bingung-bingung. Nah, ini ada juga dual side kalau misal sisinya itu beda. Jadi kan bentuknya satu melengkung, satu runcing. Toh ini cuma permisalan aja ya, dari bentuk itu untuk membedakan. Nah, jadi dia ada S sama S aksen di sini. Nah, terus yang terakhir ini ada bentuk Ellery gel. Nah, ini gimana sih? Ini misal ya, ini ada A yang nempel di katalisnya. Ya kan? Ada A yang nempel di katalisnya. Nah, terus B-nya tuh tiba-tiba datang, tapi dia tuh nggak nempel di katalisnya. Dia cuman kayak nempel sama A, terus bereaksi jadi C. Kayak gitu. Makanya ini bunyi persamaannya itu, B-nya itu nggak BS, tapi cuman B aja. Karena yang nempel sama S-nya itu cuman yang A. Langsung jadi CS. Itu ya, diingat-ingat itu buat yang Ellery gel. Kayak gitu. Nah, oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Kalau misalnya nggak ada, kita akan lanjut ke latihan soalnya ya. Bentar. Nah, jadi kemarin aku dapat kabar kalau misal Pak Aloy belum bahas ya latihan soal, tapi aku kemarin sempat kayak lihat ada yang bapaknya tuh ambil dari Vogler yang di problem itu, yang TBS itu. Nah, kita akan coba kerjain itu hari ini. Ya sambil
berdiskusi, maksudnya sambil dibahas saja. PS 10.4 ya kalau nggak salah. Nah ini, aduh ya ampun, potong guys. Tapi harusnya nggak penting kok bagian kepotongnya. Jadi kalian bisa lihat di sini aja. Nah, jadi ini kan ada ini toh. Aku akan bahas yang poin A sampai poin C kayak gitu. Nah ini yang A bakal aku jelasin. Nanti kalian akan kerjain yang B kayak gitu. Jadi ya teman-teman kayak pay attention karena ini cukup mathematical. Jadi gimana ya maksudnya ini bakalan kayak ya kalian harus ini sih kayak cermat gitu supaya gimana supaya persamaannya itu bisa ketemu kayak gitu. Nah jadi ceritanya di sini tuh ada mekanisme reaksi. Nah jadi tuh kalau kalian lihat secara keseluruhan ini ya kalian itu bisa terka satu-satu yang mana yang adsorpsi, yang mana yang tadi kan aku kan bilang yang di awal itu kita akan bahas di masalah adsorpsi, kemudian dia akan bereaksi, kemudian baru dia terdesorpsi atau keluar. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ya, ini kan ada I yang teradsorpsi di S, oke, jadi IS, kemudian ada W yang ada W yang terasosiasi di S, ini ya. Terus dia akan jadi WS, kayak gitu. Nah, kemudian si I dan W yang sudah sama-sama terabsorpsi itu, yang sudah sama-sama nempel, dia akan bereaksi jadi TBA, kayak gitu. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat, berarti ini dia dual side kan. Pakai S, terus dia keluar TBA di satu sisi, di mana sisi yang lain dia jadi kosong. Kayak gitu. Nah, nanti baru si TBA-nya yang masih nempel sama S itu, dia bakalan lepas jadi TBA dan jadi S. Kayak gitu. Nah, dari sini kalian bisa terka toh. Adsorpsinya yang mana, reaksi di permukaannya yang mana, maksudnya dari keempat ini, persamaan reaksinya ini tuh. Nah itu kalian bisa tahu yang mana yang adsorpsi, yang mana yang reaksi kimianya, yang mana yang desorpsi. Itu kalian penting harus tahu. Karena kalau enggak, ya pasti salah semua ngerjainnya. Kayak gitu. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu, masih bingung mungkin bedanya adsorpsi, terus reaksi kimia sama desorpsi. Oke, jelas ya harusnya ya. Karena apa? Kenapa kok kalian harus bisa bedain yang mana yang adsorpsi, yang mana yang reaksi kimia, yang mana yang desorpsi? Karena nanti kan ada laju yang mengontrol atau laju yang limiting. Nah, laju yang limitingnya ini, misal nih di soal A kan surface reaction, berarti reaksi kimianya, reaksi kimia di surface-nya, katalisnya, itu yang mengontrol kayak gitu. Nah, kalian harus tahu berarti yang mengontrol itu yang mana di antara keempat ini. Kayak gitu. Oke, nah kita akan langsung lanjut aja ke pembahasannya. Nah, ini jadi misalnya, ini tak tulis ulang lagi. Ini misalnya tak kasih nomor ya, equation 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kan yang A, aku akan bahas yang A. Jadi pertanyaannya yang A kan lajunya gimana kalau surface reaction limiting. Nah, maksudnya tuh apa sih kok pertanyaannya kayak gitu? Maksudnya tuh gini, kalian kalau misal kemarin kan di bab yang solid fluid reaction, kalian kan sudah dijelasin laju yang mengontrol. Ya, ingat-ingat ya, laju yang mengontrol itu yang lambat. Gitu. Nah, artinya di sini kan sebenarnya ada 3 toh, teman-teman. Di sini kan ada RA. Ini aku lambangin sendiri ya. RA ini laju adsorpsi, terus ada RS, sama ada RD. Nah, RD ini rate desorpsinya. Nah, ketiga ini
mereka itu kan akan berjalan beriringan kan sebenarnya, kayak yang mekanisme yang tadi di awal. Nah, tapi kalau misal salah satu lambat, jadi kan akhirnya lajunya yang lain ikut yang lambat itu. Jadi misal ya, ini RA-nya ini paling lambat. Dia paling lambat lajunya, paling lambat. Nah, akhirnya sebenarnya RS sama RD ini kan punya nilai sendiri toh. Tapi karena RA-nya ini paling lambat, akhirnya RS-nya itu ngikuti RA. Jadi dia sama dengan RA. Ya ini anggapannya kita steady state ya. Jadi kayak anu lah ya. Dianggap ya kayak ya steady. Pokoknya. Nah, jadi dia kayak sama RA semua. Padahal aslinya dia tuh punya nilai sendiri. Tapi karena dia terkontrol sama yang lambat, dia jadi mengikuti RA semua. Kayak gitu. Oke. Nah, maksud pertanyaannya, dia kan yang di ini sudah bilang, surface reaction limiting, RS kan, berarti. Nah, kalau misal RS, artinya lajunya semuanya ikut jadi RS. Kayak gitu kan. Nah, di sini goals-nya kita adalah mencari persamaan laju di seluruh mekanismenya ini. Nah, di seluruh mekanismenya ini. Ya, berarti lajunya sama kayak RS, karena RS yang menghambat. Maksudnya RS yang mengontrol. Gitu. Nah, udah teman-teman. Nah, sekarang pengerjaannya gimana? Supaya kalian dapat bayangan dulu ya. Jadi, kita itu akan, aku nggak kasih step sih di sini, tapi ya semoga gambaranku lumayan jelas buat kalian. Jadi, pertama, kan yang ditanyain RS. Nah, kita tuh bikin lajunya yang lain dulu, yang selain RS. Ini bisa diingat-ingat ya teman-teman, soalnya kan nanti kalian akan ngerjain yang B. Nah, kalian cari lajunya yang selain RS dulu. Kan ada RA, ada RD berarti ya. Ada RA dan RD. Nah, RA-nya sendiri ada dua, karena ada ini kan, ada adsorpsinya I sama adsorpsinya W. Jadi, dia ada, ini tak anggap adsorpsinya I itu yang persamaan 1, RA1, kemudian adsorpsinya W itu RA2 gitu ya. Nah, jadi sekarang kita punya 3 persamaan selain RS, yaitu ada RA1, RA2, dan RD. Gitu. Nah, ini kita cari dulu. RA1 itu bunyinya apa? Nah, RA1 kan ini berarti ya, kita lihat yang ini. Oke? Nah, kayak kemarin, jangan lupa TRK 1-nya dulu gimana. Kalau misal ada reaksi reversible, ini reversible ya, reaktif bolak-balik. Jadi, ini bentar. Harusnya seperti ini ya teman-teman. Ini tuh laju yang konstantanya yang ke sana, yang ke arah kanan, itu kita sepakati namanya KA1 gitu ya. Namun aku nggak pakai pen tab, sorry, jadi kayak agak jelek tulisannya. Jadi KA1 gitu ya. Nah, terus habis itu yang lajunya ke sana, yang arah kebalikannya atau yang ke kiri, kita namain K men A1. K men A1. Itu ya. Jadi ini kita sepakati kayak gini. Jadi misalnya kalau W kan RA2 toh, dia berarti KA2 sama K men A2. Kayak gitu ya. Nah, jadi ini emang nggak tak tulis, tapi harus anggap aja kesepakatan kayak gitu. Nah, jadi ini lajunya RA1 berarti kan apa bunyinya? Seperti biasa, konstanta kali reaktan. Ya, konstanta kali reaktan. Nah, ini dianggapnya elementer ya teman-teman, reaksinya semua. Masih ingat elementer? Elementer itu ordernya sama dengan koefisiennya. Jadi misal ini, tak ulangi ya, elementer itu order reaksinya sama kayak koefisien reaksinya. Jadi misal koefisiennya I berapa? 1 kan. Koefisiennya S berapa? 1. Berarti ordernya I 1, ordernya S 1. Itu ya reaksi elementer. Nah, jadi ya wes, konsentrasinya I pangkat 1. Nah, S ini konsentrasinya kita sebut dalam CV. Atau ini ya, vacant site. Jadi intinya sisi yang masih tersisa, ya sisi yang masih tersisa yang tidak dihinggapi sama I, tidak di
ditempeli sama I atau W. Kayak gitu. Jadi jangan CS ya nulisnya, tapi CV. Gitu. Nah, pangkatnya sama 1. Nah, kemudian reaksi kebalikannya. Kan harusnya min. Sebentar, harusnya ini kan KA1 kali CI kali CP. Tak tulis lagi lah wes. RA1, RA1 harusnya kan KA1 CI CV minus K min A1 dikali ini kan, dikali ini ya, dikali CIS. Oke? Bisa memahami ya teman-teman ya. Nah, tapi ini bisa kita simbolin dalam K besar. Nah, ini kesepakatan K besarnya ini bunyinya ini lah pokoknya. K yang ke sana. K ini itu loh, konstanta kesetimbangan. K yang ke arah produk dibagi sama K yang ke arah reaktan. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi bisa langsung dibuat kayak gini aja. Nah, ini penting habis itu, turun ke sini ya. Kenapa kok RA1 dibagi KA1 bisa sama dengan 0? Ini KA1 ini kan tak keluarin tuh tadi berarti ya. Tak keluarin pindah sini, kok bisa sama dengan 0? Karena gini, karena RS-nya ini kan lambat toh. Dia karena reaksi yang paling mengontrol, dia paling lambat. Nah, kalau dia paling lambat, artinya bisa dianggap, ini sebenarnya relatif ya, tapi bisa dianggap yang lain, yang RA1, RA2, dan RD, itu tuh sangat cepat. Sebenarnya relatif sih, Karena ada satu yang lambat, jadi yang lain terlihat cepat. Nah, kalau cepat, berarti KA1-nya ini jadi besar. Nah, karena besar, ya, dibandingin KS ya maksudnya, dibandingin KS, kan KS-nya kan lambat. Dia bisa dianggap 0. Gitu. Oke, kalau ada yang mau tanya langsung ini aja ya, daripada aku nunggu-nunggu. Maksudnya langsung tanya aja. Terus habis itu, karena dia sama dengan 0, nah kita bisa ubah atau persamaannya jadi kayak gini. Ya, mathematical lah, biasa. Oke? Sama halnya dengan RA2, kalian buat ini pokoknya buat RA1, RA2 sama RJ. Yang selain RS. Kayak gitu ya. Ini ceritanya kenapa sih kalau kita nyari yang selain RS? Karena kita kan nanti tuh sebenarnya kita tuh tujuan akhirnya kita tuh mau ke RS ini toh. Kita mau cari rate-nya RS. Tapi di dalam RS ini ada ini, dan ini yang perlu disubstitusi. Jadi nggak bisa bentuknya dalam ini. Nah, karena kita perlu sesuatu untuk mensubstitusi, jadi kita tuh buat persamaannya si ini, RA1, RA2, sama RJ. Supaya kita bisa dapat tek-tek jadi substitusi. Kayak gitu. Nah, sama halnya dengan tadi ya, disama dengan kan 0 ininya, RA2 per KA2-nya. Terus kita dapat persamaan ini. RD-nya sama, kita dapat persamaannya kayak gini. K-nya, K besarnya sama K kecilnya ngikutin aja. Nah, misal RD ya KD, kalau misal RA2 ya KA2. Kayak gitu. Nah, kita sudah punya 3 persamaan tuh tadi. 1, 2, 3. Nah, ini ada persamaan yang konsentrasi total. Nah, konsentrasi total itu seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, terdiri dari, ini maksudnya itu konsentrasi totalnya si ini ya, si katalisnya ya. Jadi, di dalam katalisnya ada sisi yang kosong, terus sisi yang terisi sama I, sama W, dan juga sama TBA. Kayak gitu. Nah, terus, habis itu kita dari sini tuh kita mau menemukan persamaannya CV. Nah, ini CIS, CWS sama CTBAS. Ini kan kita sudah dapat tuh persamaannya dari yang ini. Ini CIS, ini CWS, ini CTBAS. Oke, bisa dimasukin ke sini, dapat CV-nya kayak gini. Ini ya. Nah, terus RS-nya kita dapat, oke? RS-nya kita dapat tadi, RS-nya ini bunyinya gimana?
Ya ini sebenarnya bunyi reaksinya, bunyi rate law-nya atau persamaan reaksinya, itu ya kalian nggak usah bingung-bingung. Kalian ini aja dari yang TRK 1 dulu. Sama aja kayak yang ini tadi. Jadi pokoknya intinya kalian lihat yang surface reaction yang mana, kan persamaan nomor 3 toh, yang terjadi reaksi kimia. Nah, kalian fokus sama persamaan nomor 3. Jadi reaktannya kan WS sama IS. Produknya kan TBAS sama S. Kayak gitu toh. Nah ya wes, kalian nggak usah bingung-bingung, tinggal ini reaktannya, ini produknya kayak gitu. Nah, jangan bingung lagi, ini kan produknya tadi, kita naik ke atas lagi, ini produknya kan ada TBAS sama S, oke? TBAS sama S. Nah, di sini TBAS sama S. S-nya ingat dalam bentuk CV, kayak gitu. Terus ini tinggal dibagi K besar S, kayak gitu. Nah, terus permasalahannya sekarang apa sih? Sebenarnya kalau ditanyain RS, ya ini aja boleh. Dijawab ini aja, ya toh? Kan sudah menjawab toh. Tapi sebenarnya, nah kenapa kok masih harus di substitusi ribet kayak gini, kayak panjang persamaannya? Jawabannya itu adalah karena, ingat-ingat ya, CWS, CIS, CTBAS sama CV, ini kalau dalam dunia nyata itu susah diukur. Kenapa kok bisa susah diukur? Ya kalian coba bayangin ya, misal kalian tuh punya bola berongga, si katalis itu tadi kan. Nah W kan nempel, I nempel, TBA nempel, sama masih ada sisi yang kosong. Kan kalian nggak mungkin ngitungi di dalam katalisnya itu berapa. Maksudnya W-nya nempel berapa, I-nya nempel berapa, TBA-nya nempel berapa, sama CV-nya masih berapa. Kan itu terlalu susah untuk dilakukan di dunia nyata. Nah, kalau kalian mau ukur konsentrasi, paling gampang ukur aja konsentrasinya CI sama CW. Kan CI, CW sama CTBA, ini kan sudah lepas toh mereka, sudah nggak nempel di katalis. Nah, kalau sudah lepas, yang ngukur konsentrasi kan gampang. Kayak kalian ngukur konsentrasi garam di air misalkan, itu kan lebih gampang toh daripada yang masih nempel di katalis. Itulah mengapa sesuatu yang .s ini, CWS, CIS, TTBAS, dan pokoknya segala sesuatu yang berhubungan sama katalis, sama S, harus kalian ilangi. Harus kalian substitusi dengan, ya ini, CV aja nggak boleh ada ya. Jadi CV-nya harus dihilangkan. Pokoknya nanti laju akhirnya tuh ini, yang paling bawah ini ya. Jadi ada CT ini juga bisa diukur ya, karena dia tuh konsentrasi total. Jadi kayak, ya konsentrasi katalisnya berapa totalnya kayak gitu. Terus CI, CW, CTBA ya sudah aman berarti toh. Nggak ada yang berhubungan sama si S lagi. Kayak gitu. Kalau misal K-nya ini diasumsikan kita tahu dari data literatur kayak gitu ya. Jadi ya nggak masalah. Kayak gitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Oke. Kalau misal nggak ada pertanyaan ya, kalian boleh lanjut ke yang nomor B. Jadi yang nomor B ini laju absorpsinya yang I yang mengontrol. Jadi RA1-nya yang limiting. Kayak gitu. Nah ini kalian coba kerjain aja. Ini nanti jawabannya tak share aja di grup yang nomor A. Jadi kalian punya patokan buat kerjain. Nah karena ini juga cukup mathematical, jadi mungkin tak kasih waktu sampai jam 7.50 ya. 7.50. Oke. Bentar ya teman-teman. Ini sambil tak share.
Oke teman-teman, udah 7.50 ya, tak bahas aja langsung. Jadi buat yang B, persamaannya laju adsorpsi I mengontrol. Jadi tadi kita sudah sepakat di depan, kalau misal yang lajunya I, laju adsorpsinya I, itu RA1. Nah, jadi seperti yang tadi caranya yang A, karena RA1 limiting, jadi artinya kita cari persamaannya selain RA1. Jadi kita di sini punya RA2, RS, sama RD. Kayak gitu ya. Nah, terus sama kayak tadi, dari RA2 kita bisa dapat ini CWS. Jadi sebenarnya sama aja ya, kayak yang ini. Sama aja. Jadi sebenarnya kalau kalian gimana ya, males gitu, kalian bisa sih langsung kayak nyamain aja. Tapi kalau kalian lebih pengen amannya ya silahkan kalau mau diturunin dari awal lagi. Nah, buat yang RS-nya ini kan beda. Karena tadi RS-nya tidak sama dengan 0 kan. Tadi RS-nya kita cari yang di soal A. Tapi sekarang RS-nya ini, RS per KS-nya itu kita anggap sama dengan 0. Mendekati 0. Kayak gitu. Nah, jadi di sini dia akan memunculkan CIS toh di sini. Oke. Nah, CIS di sini itu beda sama yang di atas ini. Karena yang di atas ini tadi kita dapatnya dari RA1 ya kan? Karena tadi RS-nya yang limiting. Nah, sekarang karena RA1-nya yang limiting, kita ganti dapat CIS-nya itu dari yang RS. Kayak gitu. Jadi persamaannya CIS-nya itu sudah beda dari yang nomor poin A kayak gitu. Nah, ini harus kalian hati-hati di sini. Nah, terus kalau misal RD-nya harusnya juga sama ya. CTBAS, dapat CTBAS, ya sama ya. Nah, kalau yang sama kalian nggak usah ini lagi sih. Habisin waktu soalnya. Nah, terus habis itu CT-nya otomatis juga akan berbeda karena CIS-nya beda. Oke, karena CIS-nya beda, kita harus bikin CT lagi di sini. CV-nya juga beda. Nah, ini sebenarnya tinggal dimasuk-masukin aja toh, CIS-nya tadi kan dapat dari ini. Terus CTBAS-nya dapat dari sini. Terus CWS-nya dapat dari sini. Nah, itu tinggal dimasukin aja. Seret. Dapat toh persamaannya CV. Ini. Sesuai aku bilang kenapa kalian harus konsentrasi, karena ya aku nggak jelasin secara detail matematisnya, tapi kalian harus benar-benar teliti di sini. Karena ya ini kayak banyak panjang gitu sih. Nah, kalau tips dari aku, mending banyak-banyak latihan, jangan males-males. Mungkin ada beberapa orang yang males kalau substitusi persamaan banyak kayak gini. Tapi misal kalian nggak pernah latihan juga takutnya naik pas ujian nanti kayak gitu. Dan misalnya sudah sering latihan, biasanya tahu sih patokan-patokan yang bisa kalian persingkat di mana. Nah, jadi karena kita sudah nemuin, CV-nya juga kan udah nemuin. Nah, terus kita bisa substitusi semuanya di sini. Jadinya ada CI, CV, CIS. Nah, kalau lihat sekilas dari persamaan RA1 ini yang harus disubstitusikan CV sama CIS ya, yang enggak boleh. Kalau CI kan boleh. Nah, ya wes, pokoknya kita tinggal substitusi aja. Nah, tips dari aku, CIS-nya dibuka dulu. Dibuka dulu persamaannya. Karena di sini bisa muncul CV. Nah, kalau di sini muncul CV, di sini ada CV juga. CV-nya bisa kalian keluarin toh. Nah, kalau misalnya kalian sudah keluarin, CV-nya tadi tinggal disubstitusi sama yang ini. Kayak gitu kan. Terus tinggal sisanya belakangnya ngikuti. Gitu. Oke ya, harusnya nggak ada masalah. Nah, sekarang yang terakhir, yang poin C, itu Ehlers-Danlos. Jadi, dia sudah kasih di vocabulary-nya ini persamaannya. Nah, ini harus kalian ingat-ingat ya. Ehlers-Danlos selalu kayak gini. Tapi kalian harus tahu yang nempel di surface-nya itu yang mana. Jadi kan ada I sama W toh. Nah, yang nempel ini yang I atau yang W.
Kalau yang nempel yang I, ini kan yang nempel yang I. Oh sorry, nempel yang ini ya, yang nempel kan yang I. Berarti W-nya dia tidak akan nempel. Dia cuma akan bereaksi sama I aja. Dia tapi tidak nempel di S. Itu ya Ehlers gel. Nah terus langsung jadi TBAS. Tuh. Nah jadi di sini kayak gini kan. Nah ini dia di sini bilang ya, kalau misal di C ini dia bilang surface reaction is limiting. Oke. Nah, surface reaction is limiting. Kan berarti ini reaksinya ya yang beda ya. Nah, tapi yang lain-lainnya kan sama. Jadi di sini bisa langsung aja kayak di substitusi. Jadi kita nggak usah nggak usah kayak apa ya satu-satu gitu loh kayak yang tadi. Kalian bisa langsung pakai yang dari poin A kayak gitu. Karena adsorpsi dan disopsinya sama persis. Nah itu bisa kalian langsung masukin aja. Nah ini kalau kalian mau coba terserah sih, tapi intinya bedanya di RS-nya aja. Karena dia reaksinya beda, yang Ehlers-nya kayak gitu. Oke. Udah gitu aja yang Ehlers-gel. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini. Oke, mau nanya sih. Iya. Kalau misalkan dikasih tahu reaksinya bebas ke aku mau nentuin yang mana yang nempel sama vacant site-nya. Seharusnya misalnya kayak ambigu gini pasti dikasih tahu sih, kalau enggak hasilnya tiap anak maksudnya bisa ada 2 jawaban berbeda kayak gitu. Iya, soalnya antara W atau S yang nempel ke situs aktifnya. Oke, ya, thank you ya. Iya, oke. Nah, udah ya, sorry, ada yang mau tanya lagi mungkin? Oke, gak ada ya. Nah, terus ini aku akan langsung lanjut ke latihan soal, tapi aku nggak akan minta kalian ngerjain karena kelamaan ya nanti takutnya. Nah, tapi untuk yang hari ini aku akan bahas cuman yang A aja. Nah, nanti kalian kalau tertarik nyoba yang B sama yang C terserah, tak bahas minggu depan. Kayak gitu biar nggak kelamaan juga responsinya. Nah, istimewanya latihan soalnya ini adalah kita nggak dikasih tahu mekanismenya kayak gimana. Oke, jadi kita cuma dikasih cerita, kalian harus ini sendiri. Buat mekanisme reaksinya sendiri. Ini kayak, ini nggak persis sama kuisku pas tahunku aku ambil TRK, tapi kuisku tuh sejenis kayak gini. Jadi cuma dikasih narasi, aku inget narasinya pendek, dan disuruh nentuin sendiri. Nah, kalau misal disuruh nentuin sendiri, itu pasti seharusnya dia itu reaksinya, mekanismenya itu pasti. Jadi nggak ada yang ambigu kayak tadi. Kayak gitu. Jadi nanti kalian akan baca sambil memahami juga narasinya ini, kalian akan tahu bahwa yang dimaksud soalnya itu yang kayak gitu. Jadi nggak akan kalian buat seenaknya sendiri reaksinya. Kayak gitu. Nah, jadi tak bacain aja langsung. Jadi di sini tuh ada reaksi dekomposisi radikal karbon monoksida. Karbon monoksida itu CO ya. Nah, dia menggunakan katalis logam untuk, ya ini intinya lah ceritanya kayak gitu. Nah, terus habis itu dia ada adsorpsi, pasti kan. Nah, dia di sini jelasin kalau misalnya adsorpsinya itu model disosiatif. Nah, ini ketinggalan ya tadi aku jelasinnya. Jadi penempelan dari adsorpsi dari reaktannya itu tadi itu bisa dalam 2 model, 2 ya. Ada yang disosiatif sama non disosiatif. Nah, bedanya apa disosiatif sama non disosiatif? Nah, nanti akan aku jelasin sambil jalan aja. Nah, terus habis itu intinya reaksinya di sini karbon monoksida didekomposisi menjadi gas, karbon, dan oksigen. Nah, ini kalian harus perhatikan baik-baik. Karbon monoksida itu gas ya. Ya,
didekomposisi menjadi gas karbon dan oksigen. Berarti produknya juga gas dan gas. Oke. Nah, bentar. Nah, terus habis itu produk reaksi itu produk reaksi pada permukaan atau surface reaction, produknya surface reaction menempel pada katalis sebelum kemudian terlepas membentuk gas. Jadi mereka berdua, si karbon dan oksigen itu sempat nempel dulu, nggak langsung lepas. Itu. Tentukan laju reaksi jika adsorpsi mengontrol reaksi dan desorpsi mengontrol. Kayak gitu. Nah, ini aku akan jawab yang A, yang adsorpsi mengontrol. Nah, ini dia. Karena tidak diketahui reaksinya kayak gimana, jadi kalian harus menentukan mekanisme reaksinya dahulu. Nah, ini enggak susah teman-teman, cuman kalian harus paham. Jadi kan tadi karbon monoksida, dia teradsorpsi secara disosiatif. Disosiatif itu artinya gimana? Nah, disosiatif ini artinya tuh mecah atomnya. Dia secara atom itu mecah. Jadi kan ini ada CO. CO berarti dia terdiri dari dua atom, yaitu C dan O. Kayak gitu. Nah, kalau disosiatif, dia mecahnya itu secara atomik. Dia jadi C dan jadi O. Kayak gitu. Oke? Nah, karena dia jadi C dan jadi O, dan dua-duanya nempel kan sama S, ya toh? Jadi CO tambah 2S. Kayak gitu. Disetarakan reaksinya. Ya. Kalau misalnya dia ini non-disosiatif, berarti dia akan nempel dalam bentuk CO, bukan dalam C dan O, tapi langsung COS, CO.S, kayak gitu. Jadi ini bunyi persamaannya CO tambah S, jadi CO.S, kayak gitu. Itu yang non-disosiatif. Ada sih di Vogler. Oke? Paham ya sampai sini? Nah, terus habis itu, nah ini kan nggak ambigu toh segini. Pasti persamaannya yang adsorpsinya kayak gitu. Nah, setelah itu barulah dia bilang kalau misal reaksinya itu apa? Reaksinya itu karbon monoksida didekomposisi menjadi gas karbon dan oksigen. Nah, kita lihat di sini karbonnya loh sudah lepas, sudah ini kan sudah karbon gitu loh, sudah karbon yang melekat pada S. Berarti kan dia nggak perlu bereaksi apa-apa lagi toh. Nah ya berarti CS ya nggak ngapa-ngapain, yang bereaksi itu adalah yang O, karena dia minta keluarnya oksigen. Oke? Nah karena oksigen itu kan O2, bukan O, ya toh. Kalau ini kita ngomong dalam konteks ini ya gas ya, kan dia kan nggak bisa kayak terlepas dalam, biasanya O2 oksigen stabilnya kan dalam bentuk O2. Jadi dia akan lepas dalam bentuk O2. Kalian harus pinter-pinter ya, gas karbon berarti C aja bisa, terus oksigen berarti O2. Kayak gitu. Nah, jadi yang belum apa berarti O-nya aja kan? O-nya bereaksi jadi O2. Tinggal disetarakan. Nah, nyetarainnya gimana? Nggak usah bingung, ini tinggal O.S. Jadi, dia O2-nya ini masih .S. O2-nya ini masih .S ya. Karena dia kan belum lepas, nggak lepas secara langsung. Kan tadi kan dia bilang, kalau misal produknya itu masih nempel. Nggak langsung keluar jadi O2. Nah, karena dia O2.S, ya ini satu kesatuan ya, O2.S ini. Jangan setengahnya ini tuh punyanya O2.S, bukan punyanya O2 aja ya setengahnya. Jadi, bentar. Ini kayak gini ya, aduh. Nah, ini setengahnya punyanya mereka semua. Kayak gitu. Nah, setelah itu, berarti kan ini kan ada S, 1S kan ini. Tinggal nyesuaiin aja, nah misalnya di sini setengah S, berarti ya di sini tambah aja setengah lagi. Ya toh, biar jadi setengah tambah setengah, S-nya jadi 1. Kayak gitu. Itu buat nyetarain reaksinya. Oke, terus aku lanjut ke bawah.
Nah, berarti kan ini semua sudah jadi toh, sudah ada CS, sudah ada O2S. Nah, tinggal dilepas, tinggal desorpsi. Berarti dia akan desorpsi jadi setengah O2, terus jadi C. Nah, S-nya berapa? Berarti di sini kan ada 1 S, di sini ada setengah S. Berarti jadi 3/2 S. 3/2 S. Oke? Ya, sampai sini jelas ya? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyain, tak lanjutin ya. Nah, kan di sini cuma ada 3 reaksi loh. Bukan 3 reaksi, maksudku 3 persamaan. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misal adsorpsi mengontrol, kita kan tadi sepakat adsorpsi RA ya. Jadi berarti kita cari RD sama RS. Maksudku kita akan cari RD sama RS-nya nanti buat menemukan persamaan yang kita gunakan untuk substitusi ke RA. Nah, jadi ini karena adsorpsi mengontrol maka KD dan KS-nya sangat besar. Jadi RD per KD sama kurang lebihnya sama kayak RS per KS sama dengan 0, bisa dianggap kayak gitu karena dia terlalu besar K-nya. Nah, ini ditulis dulu RA-nya. Terserah sih kalian mau kerjanya dari mana. Ini ditulis dulu, maksudnya itu supaya kita tuh tahu yang tujuannya kita tuh mau kemana. Sebenarnya kan tujuan kita akhirnya kan mau ke RA ini toh. Nah, RA-nya ini kalau yang soal tadi kan kita cari dulu dari RA sama RD. Tapi ini tak jelasin dulu aja yang bagian RA. Nah, jadi ini kok muncul ada P, itu apa? P itu tuh tekanan parsial. Jadi misal PCO itu berarti tekanan parsialnya si CO. Kenapa kok pakai tekanan parsial? Kenapa kok tidak menggunakan CO? Kenapa nggak pakai CO? Kenapa nggak pakai konsentrasi? Karena CO-nya ini gas. Jadi teman-teman harus ingat, segala sesuatu yang gas itu tidak dalam konsentrasi nanti nulisnya, tapi dalam tekanan parsialnya. Kayak gitu. Jadi ini tadi kan karbon monoksida kan dibilang gas. Nah, jadi kita nulisnya dalam P. Pangkatnya ngikuti sama koefisiennya, karena dia elementer. Nah, CO-nya kan koefisiennya 1, jadi PCO. Nah, misalnya ini 2 ya PCO kuadrat. Nah, terus ini S-nya kan 2 toh koefisiennya. Jadi ini ya CV kuadrat. Kayak gitu. Nah, terus tinggal reaksi baliknya kan berarti reaktannya jadi CS sama OS. Ya wes tinggal CCS, COS. Terus dijadiin KA. K besar A. Kayak gitu. Nah, terus setelah itu buat yang RS sama RD kan. Buat yang RS sama RD. Nah, ya sama. RS-nya kan berarti ini toh. Yang persamaan kedua maksudku. Nah, jadi kan reaktannya OS. Terus ini reaktan yang buat reaksi baliknya O2S sama S. Ya tinggal ngikuti aja. KS, COS. Terus habis itu ini tinggal pangkatnya kan pangkat ordernya tuh ngikuti koefisiennya. Jadi ini ada setengah sama setengah kan. Nah, tinggal ngikutin aja. CO2S setengah, CV setengah. Kayak gitu. Terus sama dengan 0. Nah, karena ada gitu kita bisa dapat ini persamaannya COS. Intinya di sini kan dia mengandung ada CV yang nggak boleh ada di RA, ini kan ada CV, CCS sama COS. Ya kan? Nah, ini nggak boleh intinya. Nggak boleh ada di sini. Jadi CCS, COS sama CV ini kita akan cari dari persamaan-persamaan yang nanti kita dapatkan. Jadi dari RS ini kita dapat COS. RD sama, tinggal dibuat aja. Nah, ini nggak usah aku jelasin secara detail ya, kalian buat sendiri. Nah, oh ya, tapi ini di sini ada PC ya, lihat. Kalian ada PC dan ada PO2. Kenapa? Karena gas. Oke? Karena dia gas, tadi kan dibilang gas karbon dan gas oksigen. Jadi PO2 sama PC. Kayak gitu. Pangkatnya, ordernya tinggal ngikutin, terus dapat persamaannya tuh kayak gini. Nah, tapi di sini kan kita ini kan kayak kita tuh nggak nemu tuh kayak
ribet toh, masih ada CCS, masih ada CO2S yang pokoknya intinya .s itu kan nggak boleh ada. Nah, untuk memudahkan, ini kita bisa pakai asumsi CCS sama dengan COS. Karena apa? Ya, karena kan mereka kan CO tuh awalnya. Terus mereka kayak terdisosiasi jadi CS sama OS. Nah, jadi kayak dianggap itu CCS sama dengan COS. Kayak gitu. Nah, asumsi ini akan memudahkan kita buat ini tadi. Side balance-nya itu kita punya ini persamaannya ya. Jadi yang vacant site, yang site yang masih kosong, ditambah COS, CCS, sama CO2S. Kayak gitu. Nah, ini bisa kita jadiin satu. Soalnya kita punya asumsi ini kan tadi. Nah, karena punya asumsi itu, kita bisa dari yang persamaan yang bintang ini tadi, ini ya, yang bintang ini tadi, kita bisa turun ke sini. Nah, maksudku ini dari persamaan yang bintang ini kita bisa, CCS-nya kan tadi bisa diganti sama COS ya, karena asumsinya sama. Nah, ini baru COS-nya kita substitusi sama yang kotak. Yang kotak ini tadi ini ya. COS-nya kan sudah ketemu, COS-nya kan sudah ketemu ini. Tapi CCS-nya kan belum ketemu toh. Jadi CCS-nya kita substitusi sama COS, COS-nya kita substitusi sama si kotak. Kayak gitu. Langsung masukin, kita bisa simplify. Jadi kayak ginilah pokoknya intinya kita dapat persamaannya CO2S. Nah, kalau kayak gini kan kita sudah ketemu semua toh. COS sudah ketemu. Mana tuh? Nah, ini COS sudah ketemu kan persamaannya. Terus CCS-nya sudah ketemu juga karena CCS sama dengan COS. Terus, nah walaupun di sini dalam COS ini masih mengandung unsur CO2S. Kan nggak boleh hasilnya. Nah, tapi CO2S-nya nggak apa-apa karena CO2S-nya pun sekarang sudah ketemu dalam wujud yang nggak ada S-nya lagi. Jadi sudah aman gitu maksudnya. Ya ini kalian harus coba kerjain sih biar kalian itu nggak ngawang kalau pas aku bahas kayak gini. Soalnya aku tahu misal kalian nggak ngerjain sendiri itu, kalian nggak akan kayak dapet instingnya, maksudnya arah kerjanya itu kemana. Karena ini kan lumayan kayak random gitu. Nah, terus habis itu untuk side balance-nya, tadi balik ke CT ini ya tadi. Balik ke CT ini tadi, kita balik lagi, CT-nya ini langsung disubstitusi aja. Kan tadi CT-nya masih mengandung COS sama CO2S. Nah, tadi COS sama CO2S-nya sudah ketemu toh. CO2S-nya di sini, COS-nya di sini. Nah, tinggal masukin aja, seret. Pokoknya ya itulah intinya dimasukin. Terus persamaan selesaikan, disimplify, disederhanakan aja. Pokoknya sampai kita tuh dapat CV. Karena apa? Karena CV-nya ini harus di-replace. Pokoknya intinya CV, CCS, sama COS. Dari RA-nya itu tadi kan, harus di-replace. CV-nya bisa kita dapetin dari side balance-nya ini tadi. Nah, kita lihat lagi, kita cek lagi di CV-nya ini sudah nggak ada yang S lagi toh. Udah kan dalam CT, dalam PO2, PC, dan lain sebagainya. Berarti sudah oke CV-nya. Nah, ini tinggal kalian masukin di RA-nya tadi. RA-nya kan sudah kita tentukan di awal ya tadi. Yang ini. Nah, ini saranku lagi, kalian sebelum memasukkan si CV-nya ini, kan CV-nya kan tadi sudah ketemu toh persamaan segitiga ini. Kalian sebelum masukin CV-nya itu, kalian tuh buka dulu semuanya yang di belakangnya ini. CCS sama COS. Kan tadi CCS sama dengan COS, jadi COS kuadrat. Nah, ini COS-nya kalian buka dulu. Kalian masukin persamaan yang di atas tadi, dan bla 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 bla. Nah, karena di sini bakalan keluar CV. CV dan CV. Ya, CV-nya ada dua ya, berarti CV kuadrat toh. Nah, karena ini juga CV kuadrat, oke. Jadi bisa kalian pindah ke depan CV kuadratnya. Nah, jadi kan nulisnya kan lebih gampang toh. CV-nya ini kan seret kuadrat, terus sisanya yang ini. Kayak gitu.
Tapi kalau kalian nggak buka dulu, nanti kalian bakalan kayak, loh, tadi wes dibuka CV-nya di sini. Nanti keluar CV lagi deh. Setelah kan kita ngulang-ngulang nulis CV kan CV-nya panjang terus oleh persamaan. Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin CV-nya diringkes saja jadi satu tempat. Nah, jadi note-nya lagi bahwa tidak boleh ada CV, CCS, pokoknya segala sesuatu yang bagian dari katalis. Tuh. Oke. Udah teman-teman, sekian aja responsnya. Mungkin ada yang mau ditanyain buat yang latihan soal yang terakhir ini. Oke, karena nggak ada. Nah ini emang aku jelasin sebenarnya tujuannya responsi hari ini tuh supaya kalian tuh kayak ngerti ininya sih jalan berpikirnya juga. Tapi memang benar kalian harus nyoba sendiri karena ya memang intinya responsinya hari ini tuh membantu kalian kalau nanti kalian pas nyoba sendiri kayak gitu. Kalau misal kalian nggak nyoba sendiri cuman kayak ya wes kayak aku wes paham maksud TCFL kayak ya wes terus nggak kalian coba wes pokoknya kesini lah masuk nah nanti kalian bisa ini ya maksudnya bisa kayak kewalahan pas ujian jadi coba aja nanti kan ini tak bahas minggu depan aku ini nggak ngasih tugas cuman kayak ya kalau kalian mau latihan soal saya takutnya kan juga kelamaan toh nek misalnya dikerjain semua pas responsi jadi nanti kalau misal kalian ada waktu luang kerjain aja yang poin B sama poin C kayak gitu. Nanti minggu depan langsung tak bahas. Terus masuk ke deaktivasi katalis. Ya, gitu. Sekian teman-teman. Thank you. Thank you, C. Thank you. Iya. Thank you, C.